Mungkin Kori sudah capek ya membuat acting atau drama yang nampaknya mungkin memang tidak berhasil ya. Dari awal kita lihat dia berakting seolah-olah sedang bertengkar dengan Bahar bin Smith, kemudian lari ke pesantrennya Kiai Imad, dan itu tentu saja membahayakan keselamatan Kiai Imad. Karena dengan larinya Kori ke pesantrennya Kiai Imad bisa menjadi alasan atau bisa menjadi dasar bagi kelompok Bahar untuk menyerang pesantrennya Kiai Imad dengan alasan mencari Kori. Kemudian yang berikutnya ketika dia diusir oleh para mukibin Habib di daerah Jember, kemudian di Malang, dan di beberapa tempat yang lainnya. Dan itu kelihatan sekali kalau memang seperti anak kecil itu mencari perhatian agar banyak yang kasihan, agar banyak yang menolong, agar banyak yang membantu, seolah-olah dia mendapat tekanan atau seolah-olah dia dizolimi. Namun bagi kita, kalau ngomong beda dengan mulut, kalau sudah berjuang tidak ada istilah mundur, itu orang kami, Bang. Ya. Sebagaimana kalian bisa melihat sejarah-sejarahnya. Dan kalian sudah lihat bagaimana perjuangan saya dari mulai di Kesultanan Banten, di Bedakerep, Sultan Banten, ya. Saya terus eksis membela tesis Kiai Imad dan membela diri Kiai Imad sampai jiwa dan raga saya serahkan untuk perjuangan Kiai Imad. Itu dengan mata kepala kalian melihatnya. Paham ya? Ya. Sampai saya dipersekusi di rumah saya, di luar, sampai ke Malang, ke Jember, sampai nyawa saya pertaruhkan untuk membela Kiai Imad. Ada orang ya yang mereka tidak bisa memiliki kemampuan itu, ingin memisahkan saya dengan Kiai Imad. Ya, saya sampaikan, mereka cuman bisa nyap-nyap doang, tidak ada power apapun, sejarah diskusi juga nggak pernah. Cuman mereka bisa punya modal. Modal mereka adalah majelis taklim mereka dan murid-murid mereka atau organisasi yang pernah mereka rintis sebelumnya. Lalu mereka mendirikan organisasi, ya. Pertama saya sendiri yang mendirikan organisasi itu bersama beberapa orang. Terus setelah saya maju, mereka nggak ingin saya maju di atas, mereka hancurkan saya dengan sistem organisasi. Ya wajar dong saya marah dulu. Saya marah gitu. Ya. Nah, ketika saya marah, video-video saya dulu, ya, saya nyap-nyap segala macam, itu diulang lagi untuk menjatuhkan perjuangan saya yang sekarang mereka tahu saya udah naik lagi di atas puncak, gitu. Lalu saya membuat organisasi Kawantara. Saking iri dengkinya mereka ingin menjatuhkan saya. Jadi saya sekarang ini diserang oleh klan-klan Ba'alawi dan mukibinnya, dan diserang oleh sebagian orang-orang yang mereka itu punya hati yang wallahu a'lamu bisawab, tetapi Anda sendiri bisa menilainya. Terlepas apakah orang menganggap saya nggak sejalan sama Kiai Imad, itu bagi saya asumsi. Kalau saya nggak sejalan dengan Kiai Imad, sampai hari ini suara saya serak, selalu berteriak-teriak, ribut di rum-rum Ba'alawi. Ada nggak, saya tanya sama kalian, ya, yang hari ini teriak-teriak mereka bertemu dengan Ki Roma Irama, mereka bertemu sama siapapun, ada nggak mereka berjuang seperti saya? Saya tanya, tolong dijawab, gitu loh. Tidak ada. Ada nggak mereka menyerahkan jiwa dan raga mereka? Saya tanya. Tidak ada. Mendelep. Hey, ada nggak mereka mempersiapkan istri mereka biar jadi janda? Ada nggak? Ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ini saya sampaikan ini.
Saya tidak pernah berselisih dengan siapapun organisasi yang satu perjuangan untuk mengawal dan mendukung Kiai Imad. Dan mendukung Kiai Imad itu pun bukan mendukung buta, tetapi mendukung karena kebenaran tesis Kiai Imad yang saya juga termaksud orang yang mengkajinya dan orang-orang lain juga yang ikut mengkaji kebenaran dari tesis Kiai Imad. Diamnya dulu Bang. Gitu. Paham ya teman-teman? Ya. Maka orang-orang yang mempunyai hati-hati yang tidak tulus atas perjuangan ini, mereka punya misi yang kita nggak tahu. Apakah misi untuk cepat kaya atau apa-apa nggak tahu. Wong saya sendiri datang ke Jember nggak pakai duit orang, duit dewek Bang. Ya, saya silaturahmi nggak dikasih apa-apa sama siapapun orang kalau bicara ekonomi. Ya, jiwa dan harta dan raga saya perjuangkan, saya sumbangkan dalam perjuangan ini bersama orang-orang yang ikut membantu perjuangan ini bersama saya. Ya, ini saya sampaikan kepada kalian semua, hai manusia-manusia yang cari-cari kemenangan di dalam kemenangan, yang cari royalitas dan cari nama di dalam kenamaan. Ya, saya Tengku Mudakari bukan tipe manusia ya yang cari-cari kekayaan. Alhamdulillah sudah cukup rezeki yang Allah kasihkan, makan tidur ada duit gua mah. Gitu loh. Bagi gua adalah kebenaran, bukan pembenaran. Bagi gua adalah kebenaran, saya ulang, bukan pembenaran, bukan cari realitas, bukan. Gua nggak nyari pamor. Ya kalau gua nyari pamor, otomatis gua menjaga lisan gua nggak sembarangan, Bang. Percaya itu. Kalau gua cari kemenangan, otomatis gua akan berbicara yang tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri gua. Gua tidak pernah menutup-nutupi keburukan gua. Gua tidak pernah membuka-buka kebaikan gua. Gua nggak pernah dalam diskusi membawa-bawa NU, Nahdlatul Ulama, nggak pernah. Pernah kalian dengar? Saya bawa saya seorang MWC, saya Muntasar, saya Roy Surya, pernah? Belum pernah saya. Udah lama juga saya nyimak soalnya. Dan pernah nggak saya membawa-bawa kakek moyang saya sebagai pahlawan? Pernah? Tidak pernah. Padahal kakek saya pahlawan, gitu loh. Nggak pernah saya bicara diri saya nggak bawa-bawa orang lain. Ya, hanya saya ngajak orang-orang yang mau berjuang bersama saya dalam organisasi. Karena apa? Ada nasihat orang, Tengku, jenengan ditinggalkan oleh beberapa organisasi yang satu perjuangan dan bahkan jenengan yang mendirikannya. Maka oleh sebab itu jenengan mau diajak bergabung tapi harus minta syarat. Juru gua disuruh minta maaf sama sekeluarga daripada keluarga Buntet. Lah apa urusannya gua harus minta maaf? Emang salah apa gua? Gitu loh. Ya kalau begitu gua nggak usah ikut gabung sama PWI, biarin secara struktural. Gua bikin sendiri, ente bikin sendiri Tengku, tapi satu perjuangan. Tidak perlu berselisih sama PWI karena PWI juga situ yang diriin. Ya wis ngono. Ternyata gitu loh. Karena inilah gua bilang, jangan fanatik buta teman-teman. Kalau gua salah tinggalin gua. Ya, kalau gua salah, berapa kali gua bilang sama host yang udah kenal sama gua setiap hari dalam mobil. Kalau gua salah, tinggalin gua. Betul nggak gua ngomong begitu? Betul sekali. Aku yang nemenin Syed Kori ke Jember dan tahu semua ini ada undangannya. Kalau gue sebar, malu tuh kiainya yang Jember itu. Tapi gue karena bimbingan dari Syed Kori gak mau mempermalukan kiai yang ada di Jember. Itu. Gua ingat nasihat Kiai Imad.
waktu Ramadan beliau ngajak saya untuk berbuka puasa berjamaah.